Ombudsman Perwakilan NTB masih menemukan indikasi adanya calo dalam pembuatan paspor dan praktek maladministrasi dalam permohonan paspor ini diduga menjadi indikasi JPMI ilegal. Ombudsman Perwakilan NTB melakukan investigasi di unit layanan paspor Kabupaten Lombok Timur dan masih menemukan oknum calo yang bermain dalam pembuatan paspor tersebut. Hasil temuan Ombudsman Perwakilan NTB untuk pemohon paspor 24 halaman, harga normalnya Rp350.000, namun oleh para calo ditarik 2 hingga 2,5 juta rupiah. Ombudsman Perwakilan NTB mendesak Imigrasi Mataram untuk melakukan penertiban terhadap para calo di unit pelayanan paspor di Lombok Timur karena dinilai merugikan warga yang akan berangkat menjadi pekerja migran Indonesia. Masyarakat misalnya yang kesulitan dalam mengambil persyaratan, maka mau tidak mau karena daripada susah, udah akhirnya mau tidak mau melalui calo. Inilah yang menyebabkan biaya tinggi, apalagi tarifnya dimulai dari 2.500.000. Sedangkan kalau kita lihat biaya yang sesuai aturan adalah 350. Kemudian adanya pungutan liar yang dilakukan oleh pihak ketiga atau calo mengakibatkan masyarakat terdorong untuk terus menggunakan jasa calo ketika mengurus penerbitan paspor biasa. Ya, kami berharap pihak imigrasi maupun kantor wilayah Kumham ya terkait dengan masih adanya praktik percaloan. Kami sudah meminta keterangan kemarin dengan kepala imigrasi dan kasih bagian ini yang membawahi ULP ya, penerbitan paspor dan khususnya misalnya Lombok Timur, bahwa tidak ada calo. Mereka sudah menyatakan tidak ada praktik percaloan. Kalaupun dia harus pakai kuasa. Namun praktik yang kami lihat di lapangan bahwa calo itu justru dikasih kota. Untuk mengcross-cek kebenaran calo paspor tersebut, Ombudsman Perwakilan NTB menyamar sebagai pemohon pembuat paspor di salah satu oknum calo. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Pemirsa, ngaben massal di Pura Dalam Desa Jagarage, Kuripan, Lombok Barat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Dan ngaben massal ini untuk membantu warga umat Hindu yang tidak memiliki biaya. Ratusan warga desa Kagerage tumpah ruah saat prosesi ngaben massal di desa Jagarage, Kuripan, Lombok Barat. Ngaben massal dilakukan sebagai upaya membantu warga umat Hindu yang tidak memiliki biaya untuk membeli banten atau sesajen dan segala perlengkapan ngaben. Pada ngaben massal ini sebanyak 40 mayat diaben bergantian di Pura Tambang Eleh, dusun setempat. Sebelum prosesi ngaben, seluruh jasad tulang belulang yang dikubur 15 tahun digali sebelum proses pembakaran hingga menjadi abu. Dewa Mangku Putu Gunate menuturkan ngaben massal ini merupakan gerakan sosial untuk membantu umat lainnya yang tidak memiliki biaya untuk prosesi ngaben dan biaya ngaben dari iuran pihak desa. Anggarannya tidak mahal ya Jerman ya. Iya. Hanya 2.500.000 per satu. Sangat Betul. Berarti dengan massal ini lebih terjangkau oleh umat Hindu. Lebih ekonomis. Kalau pribadi yang seperti sekarang ini paling tidak sudah 35 juta biayanya. Jauh ekonomisnya turun. Tapi dari segi sakralnya tetap sama. Prosesinya tetap sama, tidak ada yang beda. Tetap sama, tidak ada perubahan. Sementara itu, Gubernur NTB Zulkifli Mansah menekankan pentingnya menjaga toleransi antar umat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Semua agama punya tradisi untuk melepas kepergian orang yang kita cintai di dalam hidup ini. Ada satu cerita, kebetulan saja cara kita mengekspresikan cinta kita pada Yang Maha Kuasa dengan cara yang berbeda. Kedepannya ngaben massal ini akan dijadikan event tahunan oleh pemerintah daerah setempat untuk wisata religi dan budaya sebagai daya tarik wisatawan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews memberitakan. Pemirsa, ratusan guru master mulai bulan Agustus ini diterjunkan ke sekolah-sekolah dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama menerapkan bahasa daerah untuk tuntas bahasa ibu 2022 di 10 kabupaten kota di NTB.
Para guru master sebelumnya telah mendapat sedikitnya 7 materi pembelajaran terkait bahasa daerah, yaitu bahasa Sasak, bahasa Samawa, dan bahasa Mbojo yang menjadi fokus pelestarian bahasa daerah. Pelestarian bahasa daerah NTB ini diprakarsai oleh Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat dan diikuti 251 guru dari tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama termasuk kepala sekolah dan pengawas. Bahasa daerah menjadi tantangan di era global saat ini sehingga menjadi pertimbangan utama melatih para guru master agar tidak terjadi kepunahan bahasa daerah. Kepala Kantor Bahasa NTB Puji Retno Hardining Tias menjelaskan setelah guru master kembali ke sekolah masing-masing dan menerapkan Tunas Bahasa Ibu akan dilanjutkan dengan Festival Tunas Bahasa Ibu 2022. Kegiatan ini harapan kami Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, guru-guru master sejumlah 251 orang ini mampu memberikan respon positif kepada siswa, kepada guru lain, sekolah, elemen dinas pendidikan di kabupaten dan kota, tentunya masyarakat. 3 bahasa yang menjadi fokus pelestarian bahasa daerah ini, yaitu bahasa Sasak, bahasa Samawa, bahasa Mbojo. Niwayan Kertiasi, salah seorang guru master asal Lombok Utara, menjelaskan semua ilmu yang telah didapatkan selama pelatihan guru master akan langsung diterapkan kepada lingkungan sekolahnya, termasuk akan menularkan ke siswa guru yang ada di sekolah. Kegiatan ini sangat luar biasa. Saya lihat selama berkegiatan teman-teman aktif mengikuti, terus mereka ingin tahunya luar biasa, di mana kami pertama kali tidak mengenal tentang tulisan aksara. Sekarang teman-teman bersemangat bagaimana caranya bisa mempelajari aksara dan tentunya budaya-budaya Sasak yang ada di Lombok. Upaya pelestarian bahasa daerah menjadi tanggung jawab bersama seiring dengan program Kementerian Pendidikan dalam kurikulum Merdeka Belajar. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di iNews NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.